Yahweh, siang hari ini kembali kami bersyukur buat berkat kasih sayang anugerah-Mu yang begitu luar biasa Bapa yang berikan bagi kami, berkat rohani, berkat jasmani, kelimpahan yang luar biasa. Bahkan kami juga sangat berterima kasih kalau kami bisa bertemu lagi dengan keluarga kami di sini dalam persekutuan ibadah di hadapan hadirat-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami beribadah begitu banyak janji berkat, baik hidup sekarang, hidup yang akan datang. Bahkan ketika kami beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala penyakit dilalukan dari semua kehidupan kami. Itu bukan cuma kami dengar, tapi betul-betul kami mengalami janji dari Bapa Yahweh. Dan saat ini Bapa, kami minta Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, pakai mempelai-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah benih kebenaran hari ini jatuh di tanah hati yang subur. Apabila ada pekerjaan setan yang coba-coba mencuri benih kebenaran yang tidak mau kami diberkati, dalam bentuk apapun kami mau tolak, kami patahkan, kami hancurkan. Darah Yesus berkuasa. Biarlah di tempat ini Roh Kudus saja yang bekerja. Api kemuliaan-Mu terus ada dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja yang berdaulat Bapa, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami terima kebenaran daftar-Mu, firman-Mu pada siang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Masih, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapa yang itu begitu baik, begitu luar biasa bagi kita semua. Hari ini kembali Dia bawa kita di tempat ini. Ya, sebenarnya minggu lalu saya sudah di sini, tapi harusnya hari ini adalah suami saya, tapi karena dia sudah serahkan mandat, saya mengalir saja dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pasti, siapapun yang berdiri ketika firman Tuhan yang disampaikan, bukan pengkhotbah yang memberkati saudara, tapi Bapa Yahweh sendiri. Firman itu sendiri yang akan memberkati. Nah, hari ini saya akan belajar, bahasa akan mengajar kita semua. Kita akan sama-sama belajar tentang keselamatan. Tadi pagi jam 7, perikopnya atau pokok pembahasannya lain. Hari ini, khususnya di tempat ini, kita akan belajar tentang keselamatan. Soal keselamatan itu semua sudah tahu. Bahkan semua sudah mengalami. Kita yang sudah kenal kebenaran, kita sudah terima keselamatan itu. Tapi saudara, selagi bumi masih berputar, berarti keselamatan itu masih perlu diperjuangkan. Keselamatan yang saya maksudkan di sini akan kita yang menjadi tujuan akhir kita, yaitu surga yang kekal. Kalau bicara sekarang sudah banyak orang yang diselamatkan, tapi yang saya maksudkan bicara tentang keselamatan ini tentang surga yang kekal, yaitu keselamatan jiwa. Nah, puji Tuhan, kita dasari dulu dalam pembacaan di kitab Lukas pasal yang ke-13. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita akan baca mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-13. Pembacaannya tidak terlalu panjang. Ayat 22 sampai 24 sudah dapat semua. Injil Lukas pasal yang ke-13. Oke, kalau sudah dapat semua, biar duduk saja. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kalau perikop di sini siapa yang diselamatkan? Jadi ini kalimat pertanyaan sebenarnya. Dalam perikop di sini ada kalimat pertanyaan. Tapi sekali lagi kita akan baca ini mulai ayat 22, 23, 24. Kita baca bersama-sama 2, 3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, bertolak dari pembacaan ini seperti yang saya katakan tadi, semua sudah diselamatkan, tapi untuk mencapai kehidupan akhir, keselamatan kekal itu masih diperjuangkan, saudara. Nah, saudara, keselamatan itu sekali lagi merupakan tujuan akhir. Tapi seperti di dalam perikop sini ada kalimat pertanyaan. Akan tetapi, saudara,
apakah semua manusia itu bisa selamat? Ataukah bisa mengalami yang namanya kehidupan yang kekal itu? Nah, untuk mengalami, mencapai yang namanya garis akhir kehidupan yang kekal itu, tentu ada cara-caranya. Cara-caranya itu tidak berpatokan pada pengajaran-pengajaran yang lain, saudara, selain daripada pengajaran firman Tuhan. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu ketika kita belajar, terlalu banyak firman Tuhan yang disampaikan bagaimana cara untuk kita mengalami keselamatan yang kekal, saudara. Tapi hari ini saya tidak akan bawa banyak-banyak, saudara. Saya cuma ajak kita semua pelajari dari dua pribadi saja. Dua pribadi ini saya bisa katakan ini contoh. Dua pribadi yang sama dalam tanda kutip, mereka punya latar belakang kehidupan yang sama. Yaitu mereka dua ini adalah orang kaya. Dua orang kaya ini pembacaan itu ada di Matius 19 dan Injil Lukas pasal yang ke-19. Kalau di Matius pasal yang ke-19 ini tentang seorang muda yang kaya. Kalau yang rajin ikut ibadah, yang banyak baca firman pasti tahu persis cerita ini. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-19 itu orang kaya yang bernama Sakeus. Jadi saya bisa katakan dua orang yang punya latar belakang kehidupan yang sama, yaitu dua-duanya kaya, saudara. Tetapi saudara, mereka punya sikap, karakter hidup yang berbeda. Saya mau katakan, untuk mencapai keselamatan itu, saudara, karakter yang menjadi penentuan, tapi itu nanti sebentar. Mari kita belajar dulu. Ini istilahnya supaya bagaimana kita bisa mencapai keselamatan akhir itu yang sesungguhnya. Kita lihat perbandingan dari kedua pribadi ini. Padahal kalau mau pikir sama-sama punya latar belakang berbeda dan dua-dua sebenarnya punya kerinduan yang sama. Apalagi orang muda ini, saudara, sebenarnya dia rindu sekali, saudara, mengalami yang namanya keselamatan. Tapi coba, makanya saya taruh dalam pelajaran di sini orang muda vs Sakeus. Jadi saya taruhnya seperti itu. Saya mulai bikin perbandingan. Perbedaannya ada di mana sih? Dua-dua sebenarnya rindu yang namanya keselamatan. Karena dua-dua ini bertemu dengan Yesus. Tapi coba kita lihat perbedaannya. Kita belajar, coba buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 dulu. Nanti siap-siap satu buka di dalam Lukas pasal yang ke-19. Supaya kita lihat sama-sama ketika saya bilang ayatnya. Kita langsung baca supaya kita tahu perbedaan itu. Ini cerita di Matius 19 ini mulai dari ayat yang ke-6. Jadi poin yang pertama, sekali lagi latar belakang berbeda, latar belakang sama, dua-dua orang kaya tapi punya karakter atau sikap hidup perilaku yang berbeda, saudara. Perbedaannya, saudara, poin yang pertama, kalau anak muda yang kaya, coba baca di ayat yang ke-16. Mungkin saya minta tolong satu orang baca di ayat yang ke-16. Ayat 16. Iya. Ada seorang datang kepada Yesua dan berkata, Iya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, coba satu baca di dalam Lukas pasal yang 19 tadi ayat 2 dan sampai ayat yang keempat. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Iya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesua itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesua yang akan lewat di situ. Saudara, kalau kita baca dari pembacaan ini, perbedaannya sangat jauh, saudara. Kalau orang muda yang kaya ini firman Tuhan katakan, dia datang bertemu dengan Yesua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Jadi saya bisa simpulkan, orang muda ini cuma sebatas bertanya. Jadi saudara, perbedaannya hanya sampai bertanya untuk orang muda ini. Tapi coba lihat perbandingannya dengan Sakeus tadi. Sakeus ini tidak bertemu secara langsung. Tetapi Sakeus ini tipe orang yang mau ada usaha. Berusaha untuk bertemu. Jadi yang tadinya cuma sebatas bertanya, ini perbedaan, saudara. Cuma sebatas bertanya kepada Yesus, padahal pertemuannya itu secara langsung.
Kalau Sakeus tidak bertemu langsung, tapi apapun yang menghalangi, dia tetap berusaha untuk bisa bertemu dengan yang namanya Yesua itu sendiri. Ini perbedaan yang pertama, saudara. Kemudian perbedaan yang kedua, saya kategorikan di sini, coba baca di dalam Matius tadi, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Jawab Yesua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Iya. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Nah, coba di ayat yang ke-7 dari Lukas 19 tadi. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita melihat perbedaan yang kedua ini juga perbedaan yang sangat jauh. Sebenarnya kalau sekilas pandang kita lihat, sisi positif, sisi baiknya ada di orang muda ini. Karena firman Tuhan katakan ketika dia bertemu dengan Yesua, ketika dia bertanya, saudara, Yesua sampaikan apa yang dia katakan. Semua yang engkau perintahkan aku sudah lakukan. Berarti perbedaan yang kedua, orang muda yang kaya ini punya pengetahuan firman yang luar biasa. Berarti ini sisi positif yang sangat luar biasa. Sementara Sakeus tadi ayat 7 jelas berkata bahwa dia seorang berdosa. Jadi saudara, kalau mau ukur secara logika, harusnya saudara, di pemandangan Tuhan yang terbaik adalah orang muda yang kaya ini. Tapi nanti kita lihat ending daripada cerita kedua pribadi ini. Ini perbedaan yang kedua. Jadi perbedaan yang kedua, orang muda yang kaya ini tahu firman, sementara Sakeus seorang berdosa. Perbedaan yang ketiga, coba baca di Matius tadi ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kata Yesua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Coba baca di ayat yang ke-8 dari Lukas 19 tadi. Tadi mungkin sudah sempat dibacakan, tapi tidak mengapa dibacakan ulang. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini perbedaan juga yang saya bisa katakan luar biasa. Padahal kalau mau pikir orang muda yang kaya ini mengerti firman sebenarnya. Tapi saudara, saya bisa simpulkan perbedaan yang ketiga. Orang muda yang kaya ini punya hati yang mencintai harta lebih daripada Tuhan. Padahal jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semua hukum yang diberikan Bapak Yahweh kepada Musa sudah dia lakukan. Tapi satu saja kelemahannya. Dia lebih mencintai harta daripada Tuhan. Sementara Sakeus, saudara, orang berdosa, bisa saja belum dibekali dengan firman Tuhan. Karena Sakeus ini pemungut cukai. Saya tidak tahu latar belakang kehidupannya seperti apa. Tapi namanya pemungut cukai pada zaman pada waktu itu sudah pasti sangat tidak disukai. Karena seperti yang di dalam cerita ini, ketika Yesua datang di rumah Sakeus, semua yang berkerumun pada protes. Kenapa dia datang bertamu, atau dia nginap, atau dia singgah di rumah orang berdosa. Berarti saudara, di muka Tuhan sebenarnya Sakeus ini sangat-sangatlah, saya bisa katakan, ya bisa dikatakan kotor, menjijikan, tidak layak, tidak berkenan. Yang saya bisa katakan tadi belum dibekali khusus dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, coba lihat saudara. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, orang muda tadi mencintai harta lebih dari Tuhan. Sementara Sakeus, dia mencintai Tuhan lebih dari hartanya. Luar biasa saudara.
Biar ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Coba boleh bayangkan dia katakan, Tuhan, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Iya toh? Pakai logika rugi. Betul enggak? Memang itu jadi pelajaran dan Tuhan mau ada dalam diri saya dan saudara. Terkadang dalam mengikuti kehendak Tuhan, dalam mau mencapai yang namanya keselamatan yang kekal, ada hal-hal yang harus kita korbankan, saudara. Bukankah seringkali kita berpikir, dulu saya belum bertemu Tuhan, belum bertobat, saya bisa bebas lakukan ini, saya bisa bebas lakukan itu, tidak ada yang melarang. Kok sekarang dengan Tuhan kok sepertinya siksa, sepertinya terlalu banyak aturan, sepertinya menderita, tidak sebebas seperti dulu. Karena namanya kita sudah dengan Tuhan, kan kehidupan ini diatur sedemikian rupa. Ada hal-hal yang mungkin tadinya jadi hobi kita, yang menjadi kebiasaan kita yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita kenal kebenaran, kita tidak bisa lagi melakukan hal yang seperti itu lagi. Itu kan berarti bagian daripada pengorbanan. Bukan mungkin. Tadinya Sakeus punya kebiasaan, saudara. Karena kalau dia sendiri yang mengungkapkan, Tuhan, sekiranya ada yang kuperas. Sekiranya ada, saudara. Tapi saya percaya kalau dia orang berdosa sudah pasti, saudara. Korup sedikit-sedikit itu pasti ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin diakui. Karena dia ada, makanya diakui, saudara. Nah, saudara, itu dia harus berkorban ketika dia bertemu Tuhan. Yang luar biasanya, saudara, ketika dia bertemu Tuhan, saudara, ada perubahan yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau dalam diri saya dan saudara. Kemudian saya lanjut, ini perbedaan yang keempat. Kalau kita baca, saudara, selanjutnya cerita dari orang muda yang kaya ini, perjumpaannya dengan Yesua itu tidak ada halangan apa-apa, betul? Karena di sini dikatakan, ketika Yesua dalam perjalanan, dalam pelayanan, tiba-tiba orang ini bertemu. Jadi istilahnya tidak ada halangan apa-apa. Jadi perbedaan yang keempat, orang muda yang kaya punya perjumpaan dengan Tuhan itu tidak ada halangan sama sekali. Sementara kalau kita lihat kembali ke cerita Sakeus tadi, dia mau bertemu Tuhan saja halangannya banyak. Halangannya termasuk dari diri sendiri. Satu, badannya pendek, itu halangan dari diri sendiri, ya toh? Yang kedua, orang banyak. Jadi banyak sekali halangan ketika perjumpaannya dengan Tuhan. Ini perbedaan yang keempat, saudara. Dan memang saudara, saya lihat orang dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kalau secepat kilat, artinya pertemuannya dengan Tuhan itu, pengiringannya kepada Tuhan itu tidak ada proses, ya toh? Biasanya proses itu kan proses kematangan iman. Kalau istilahnya dia tidak pernah dilatih, banyak kali Tuhan latih kita kan lewat proses, pergumulan. Orang kalau ikut Tuhan, bertemu Tuhan enak-enak, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Begitu doa langsung dijawab, apa yang dia minta langsung dikasih. Ketika ada tantangan dia pasti mundur. Dia tidak akan militan, saudara. Cepat ciut. Karena apa, saudara? Perjumpaan orang muda dengan Yesua begitu gampang. Begitu dapat tantangan dari Yesua, dia langsung mundur. Tapi coba pribadi dari Sakeus, perjumpaannya dengan Yesua itu butuh harga bayar. Perjuangannya tidak main-main, saudara. Tetapi ketika dia bertemu, saudara, betul-betul dia mengalami berkat yang luar biasa. Dan dia militan. Pada akhirnya saudara baca cerita dari Sakeus tadi, firman Tuhan Yesua katakan, hari ini juga terjadi keselamatan dalam rumah ini. Dan memang saudara, pada kenyataannya saya mau katakan, beda orang dalam pengiringannya kepada Tuhan. Banyak proses dengan istilahnya gampang-gampang saja. Yang enak-enak saja, begitu diminta langsung kasih, maunya ini langsung diikuti, itu beda, saudara. Dengan orang yang istilahnya mau dapat sesuatu, dia mesti bergumul dalam perjalanan iman itu, dia diproses lebih lama, dia mengalami hal-hal yang mungkin kelihatannya, saudara, sangat-sangat mengecewakan. Dalam perjalanan imannya itu ada banyak hal-hal yang dihadapi, tetapi justru orang-orang seperti itu yang saya lihat tetap kuat. Karena apa? Proses demi proses yang mereka alami itu jadi pelajaran berharga. Itu yang membuat mereka semakin kuat. Itu yang membuat mereka semakin militan dengan Tuhan. Jadi kalaupun di hari-hari ini, saudara, kita mengalami proses iman, kita mengalami pergumulan hidup, saudara, itu berarti kita sementara dimurnikan. Kita sementara dilatih. Torampe antibody ini lagi dibuat Tuhan supaya kuat. Iya toh? Dan antibody kita secara rohani
dikuatkan selain lewat firman, ya lewat pergumulan-pergumulan. Karena kebanyakan orang semakin banyak pergumulan, semakin dia banyak berdoa. Sementara kalau orang hidupnya enak-enak saja, ya toh, keuangan lancar, usaha lancar, kesehatan tidak ada masalah sama sekali, semua yang dia rindukan itu ada. Banyak yang tidur secara rohani, banyak yang tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Jadi saudara, pelajaran yang sangat berharga saya katakan pada hari ini, ada perbedaan yang luar biasa. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini, biarlah ini jadi satu pelajaran berharga bagi kita semua. Karena ternyata saudara, selanjutnya Zakeus adalah contoh pribadi yang berhasil meraih keselamatan. Kenapa dia berhasil meraih keselamatan? Saya kembali ke pokok pembahasan tadi, itu tentang keselamatan. Orang muda dalam cerita ini lari meninggalkan Yesus dengan kecewa. Karena tidak tahan dengan yang namanya ujian. Ketika dapat ujian iman, langsung mundur. Tetapi Zakeus adalah pribadi yang berhasil mengalami keselamatan yang kekal. Kenapa saudara? Dia rendah hati meskipun belum dibekali dengan firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi, bisa saja seperti itu. Ini saya simpulkan karena tidak diceritakan, cuma ditaruh di situ. Zakeus orang berdosa dan memungut cukai. Jadi saya bisa katakan dia ada kerendahan hati, saudara. Coba baca itu di ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Ulangi lagi, membuktikan bahwa Zakeus ini rendah hati, saudara. Di situ ada seorang bernama Zakeus, Ya. kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesua itu, Ya. tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesua yang akan lewat di situ. So, coba saudara pikirkan, saudara. Di dalam pembacaan itu begitu sangat jelas menampakkan yang namanya sikap hidup dari Zakeus yang begitu luar biasa. Pakai logika, seorang pemungut cukai itu berarti seorang terhormat, betul? Dia adalah seorang yang kaya. Secara keuangan dia melimpah. Nama baik dia ada, jabatan dia punya. Biasanya kalau pejabat, saudara, dalam ya bisa dikatakan menjemput pejabat yang lebih tinggi dari mereka. Saya berikan contoh, kalau di daerah ini presiden atau siapa saja datang, biasanya itu dijemput dengan mobil mewah, iya toh? Itu kelihatannya terhormat. Dari gubernur mau ketemu dengan presiden saja itu secara terhormat, sopan, karena memang pejabat. Tapi coba lihat ini Zakeus. Firman Tuhan katakan, ketika dia bertemu dengan Yesua, sangat-sangat luar biasa. Seorang pejabat, bisa saja kalau dia pikir pakai logika, malu dong, gengsi dong. Masa saya pejabat, kemudian harus naik pohon? Ini membuktikan kerendahan hati dari Zakeus. Amin. Orang yang mau meraih keselamatan yang kekal, poin pertama harus rendah hati. Tadi saya paparkan dulu perbedaan-perbedaan dari kedua pribadi ini. Tapi ini pelajaran berharga. Poin pertama, saudara, dari pelajaran sini harus rendah hati. Dia tidak pikir akan jabatannya. Dia tidak pikir akan martabatnya. Untuk bertemu dengan Yesua, saya percaya Zakeus meskipun seorang berdosa, dia sudah pasti dengar siapa pribadi Yesua. Karena waktu itu pelayanan Yesua itu sangat menggemparkan Yerusalem. Jadi firman Tuhan katakan dia penasaran, dia mau lihat seperti apa ini. Kalau seandainya dia tahu itu Yesua itu cuma orang biasa, tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada hal-hal luar biasa, tidak ada mujizat, ngapain susah-susah menaik pohon? Iya toh? Begitu mau bertemu ada halangan, biar saja, nanti saja kesempatan berikut. Nah, bukan banyak orang kadang-kadang seperti itu. Begitu mau cari Tuhan ada halangan, sudah lain kali. Begitu mau ke ibadah halangan, ya sudah lain kali. Tapi Zakeus tidak, saudara. Zakeus tidak sampai di situ. Begitu halangan dari dirinya sendiri, halangan dari orang lain, saudara. Zakeus tidak masa bodoh, tidak berpikir, aduh sudah karena salah-salah mau bikin apa. Suka rindu tapi sudah begini keadaan, biar saja. Tidak seperti itu. Makanya tadi kembali ke dalam kitab Lukas pasal 13 tadi, ketika ada yang bertanya, Yesua, sedikit saja kau yang diselamatkan. Yesua bilang apa? Masuk melalui pintu yang sesak, karena banyak yang berusaha tidak dapat. Iya toh?
Berarti keselamatan kekal itu harus diperjuangkan. Sakeus bukan cuma sekedar berusaha, tapi betul-betul dia mau berjuang sampai bisa bertemu siapa Yesua itu. Saudara, untuk bertemu Yesua itu harus ada kerendahan hati. Karena banyak kali ketika kita bertemu dengan kebenaran yang sesungguhnya, kita difitnah, betul? Kita diremehkan, kita dikatakan sesat. Apalagi kita sudah menyembah Tuhan yang benar sesuai dengan pengajaran aslinya, nama aslinya. Kita betul-betul istilahnya mau membawa diri ini ke pengajaran yang sesungguhnya itu. Yesus sudah bilang, dunia pasti menolak kamu. Dan saudara, kalau kita tidak ada kerendahan hati, bisa saja kita tidak akan bisa bertahan di dalam iman. Begitu orang bilang sesat, langsung mundur. Ketika orang remehkan, orang ya bisa dikatakan orang pandang enteng, orang fitnah, kita bisa saja sudah mundur. Karena tidak ada kerendahan hati. Tapi kalau orang ada kerendahan hati, dilecehkan sekalipun dia tetap maju. Amin. Ada tantangan sekalipun dia tetap maju. Belajar pada Sakeus, saudara. Kemudian poin yang kedua yang dimiliki oleh Sakeus, punya mental pejuang seperti yang saya sudah sentil tadi. Tidak, Yesus bilang banyak yang berusaha tapi tidak mendapat. Saudara, kalau cuma sampai berusaha ternyata tidak dapat. Harus punya mental pejuang seperti Sakeus. Amin. Sudah badan pendek lagi, harus berlari, kemudian harus panjat pohon. Luar biasa, harga dirinya dipertaruhkan untuk bertemu Yesus, ya toh? Seperti yang saya katakan tadi, pejabat, orang kaya, bisa saja kan orang lihat, kalau dia pakai logika, Tuhan malu kita Tuhan, kita ini pemimpin, kita ini pejabat, masyarakat lihat, aduh kenapa itu seorang pejabat kok naik pohon, ini kan aneh. Tapi saudara, inilah mental pejuang yang harus ada di dalam diri saya dan saudara yang kita belajar dari seorang pribadi Sakeus. Berusaha saja tidak cukup. Karena banyak juga orang, saya bror mau ibadah, oh iya nanti berusaha. Itu banyak jadi alasan. Itu sebenarnya itu nanti berusaha itu cuma alasan. Jawabannya yang sebenarnya tidak mau, tidak pergi, tapi kan tidak enak. Kalau orang pakai saya bror mau berdoa, oh tidak mau kita, itu kan tidak sopan, tidak enak toh. Nanti dicap, oh tidak setia. Tapi kebanyakan bror saya ibadah, bror, bapak ibu mau doa, nanti mau berusaha. Ini alasan ini sebenarnya sudah tersirat tidak mau. Tapi kalau jawabannya, oh iya, itu tuh berjuang. Artinya kalau dia iya, apapun halangan-halangan pasti. Apalagi dia orang yang komitmen, orang yang punya integritas. Kalau orang yang tidak komitmen, tidak punya integritas kebanyakan, so iyo, sudah iya kan, tapi tidak muncul-muncul juga. Nah ini parah saudara. Jadi yang dimiliki, sikap yang dimiliki oleh Sakeus sangat berbeda dengan orang kaya, yaitu Sakeus punya mental pejuang. Ada kerendahan hati. Sementara orang muda yang kaya tadi tidak ada kerendahan hati. Bahkan tidak punya mental pejuang, langsung ciut. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, poin yang terakhir. Perbedaannya saudara, dari Sakeus di bagian yang terakhir ini saudara, ada perubahan hidup. Jadi perjumpaannya dengan Yesus itu membuat kehidupannya jadi berubah drastis saudara. Saya bisa katakan balik 180 derajat. Yang tadinya tukang peras, yang tadinya seorang pendosa. Tetapi saudara, kalau saudara baca 78, coba sekali lagi dibaca 78 dari Lukas pasal ke-19. Ini ada perubahan hidup yang begitu luar biasa saudara. Demikian. Ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada kata keselamatan di sana. Amin. Karena ada perubahan hidup. Ingat baik saudara, untuk mencapai keselamatan yang kekal, pertobatan hidup yang benar itu harus ada. Tadinya pendosa, tadinya tukang peras. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, tanpa Yesus menginjil berjam-jam, tidak saudara. Di situ cuma dicatat ketika Yesus datang menumpang di rumahnya, ada penghakiman dari orang-orang di sekitar.
Mereka berkata bahwa orang ini orang berdosa. Tapi ketika Sakeus mendengar itu, Sakeus bukannya marah, Sakeus bukannya jadi memberontak, bukannya protes, tapi justru saudara, ini tuh kerendahan hati. Ketika dia dengar ada yang mengatakan bahwa dia seorang pendosa, dia langsung berdiri dan dia akui, kalau ada yang kuperas akan kukembalikan. Ketika Yesua dengar hal itu, Yesua bilang, hari ini juga terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Ada perubahan. Biar ini jadi pelajaran. Jangan sampai kita sudah sekian lama bertemu Yesua lewat firman Tuhan. Firman ini kan Bapak Yahweh sendiri. Tiap ibadah kita ketemu Bapak Yahweh lewat firman. Tiap doa, lewat kegiatan-kegiatan pelayanan kita ketemu. Rasa-rasanya tiap hari kita ketemu Tuhan. Tapi kalau ketemu tiap hari kemudian tidak ada perubahan hidup, bagaimana saudara? Sakeus yang baru 1 kali saja bertemu Yesua, perubahannya drastis sekali. Jadi luar biasa. Saudara, sehingga kesimpulan dari firman Tuhan ini saya bisa katakan seperti ini. Ternyata untuk mencapai keselamatan yang kekal tidak tergantung dari seberapa banyak kita punya pengetahuan firman. Contoh seperti orang muda tadi. Jangan membunuh, jangan mencuri, semua disobekin. Ini berarti dia punya pengetahuan firman. Tapi ternyata keselamatan, pengetahuan firman saja tidak cukup. Seperti contoh orang muda yang kaya. Tetapi tergantung dari karakter hidup seperti yang dimiliki oleh Sakeus. Karakter ada perubahan, saudara. Karakter yang dimiliki oleh Sakeus, sekali lagi, pertama dia rendah hati, kedua dia punya mental pejuang, bagian yang ketiga ada perubahan hidup. Tuhan mau biar jadi anak Tuhan, tiap hari kita ibadah, tiap hari kita dinasihati, Tuhan mau kita ada perubahan. Karena firman Tuhan Yesus juga pernah berikan perumpamaan. Ibarat pohon itu dibawa di akar pohon itu sudah tersedia kapak. Pohon yang tidak berbuah pasti ditebang dan dibuang. Pohon yang tidak berbuah itu kayak apa, saudara? Seperti tadi, berjumpa terus dengan firman, tapi kelakuan tidak berubah-berubah, tidak pernah bertobat, begitu-begitu saja kehidupan, tidak ada perubahan-perubahan di dalam perjalanan hidup. Tidak bisa jadi contoh, tidak bisa jadi terang, justru cuma bisa jadi batu sandungan, saudara. Nah ini firman Tuhan katakan alamatnya seperti pohon yang akan ditebang. Sementara Tuhan bilang, ketika kita dengan Tuhan harus ada buah-buah yang dihasilkan. Apakah buah pelayanan, apakah buah roh, apakah itu buah pertobatan. Jadi pertobatan atau perubahan hidup ini termasuk dalam salah satu buah roh. Dan buah roh itu mau tidak mau harus ada. Dan Sakeus punya buah roh, yaitu yang namanya pertobatan. Dia betul-betul bertobat. Kalau saya mau paparkan lagi bertobat itu kayak apa sih? Kita ini sudah lama bertobat, kita ini sudah lama diajar firman, jadi kita ini semuanya cuma sudah tahu. Tapi inti dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya mau katakan sekali lagi, untuk masuk surga itu karakter yang jadi penentuan. Pengetahuan firman saja tidak cukup. Karena saudara, kalau kita mau lihat juga perumpamaan Yesus berikan tentang perjamuan kawin, itu pun sama. Tetap saja karakter. Dia bikin undangan, banyak yang hadir dalam undangan, tapi salah satu yang tidak pakai pakaian pesta. Pakaian ini perangai, perbuatan, ya toh, karakter. Yang tidak pakai pakaian pesta ini, Yesus berikan perumpamaan itu, tuan pesta itu menyuruh algojo untuk angkat kemudian buang. Kalau kita juga firman Tuhan di dalam kitab Ester, mengapa juga Ratu Wasti ditolak? Dia harus digantikan dengan Ratu Ester. Itu juga karakter. Ketika Ahasuerus mau supaya Wasti menunjukkan kecantikannya, dia tidak mau. Nah, kecantikan itu apa? Karakter hidup setiap hari. Karena tidak mau menunjukkan karakter hidup yang baik setiap hari, yang benar, akhirnya ditolak, saudara. Kecantikan kita di hadapan Tuhan bukan secara fisik. Kalau cuma cantik secara fisik, Ratu Wasti cantik. Tapi karena dia tidak cantik dalam karakter, makanya dia ditolak. Esther, dia punya karakter yang baik, dia punya karakter yang benar. Jadi dari sekian banyak contoh-contoh firman Tuhan, pada intinya saya mau katakan, di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa orang-orang yang ada di sana mereka yang memakai lenan halus. Tetap saja perbuatan, karakter. Jadi saudara, biarlah di hari-hari ini kita terus mengerti sejauh mana sih karakter kita di muka Tuhan.
Sejauh mana pengetahuan kita tentang kebenaran, dan sejauh mana apakah kita cuma lebih banyak pengetahuan firman seperti orang muda yang kaya ini tetapi tanpa perbuatan yang benar, ataukah saudara seperti Sakeus, biarpun belum terlalu banyak dibekali oleh firman Tuhan, tapi dia punya perbuatan yang benar, dia punya karakter yang luar biasa. Jadi memang untuk mempertahankan karakter hidup benar itu saya bisa katakan tidak semudah omongan, itu butuh pengorbanan, iya toh. Apalagi ke pelajaran Yesua, ketika Yesus ada di muka bumi, dia bilang apa? Barang siapa tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kan karakter semua. Kemudian, barang siapa yang meminta bajumu, berikan jubahmu. Barang siapa yang minta engkau berjalan dengan dia 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Bahkan dia bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini karakter, saudara, bukan pengetahuan saja. Kalau cuma soal bicara, cuma soal pengetahuan, ahli Taurat sebelum lebih pandai, saudara. Lebih pintar ahli Taurat, tidak ada yang kurang soal pengetahuan firman. Karena baru dikatakan ahli. Ahli Taurat berarti ahli dalam soal kebenaran. Tapi mengapa Yesus kecam luar biasa ahli Taurat? Tuhan bilang kamu seperti kubur yang berlabur putih. Kelihatan di luar bagus tapi di dalam tulang belulang. Karena apa? Sama dengan orang muda yang kaya, ahli Taurat punya banyak pengetahuan firman, tapi tidak ada karakter yang benar. Makanya ini juga teguran, templakan bagi kami para mempelai, untuk semua juga jemaat, bahkan untuk semua kita yang mendengar firman. Tahu banyak firman, oke, karena memang kita perlu belajar. Karena firman juga Tuhan katakan umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Tapi kalau cuma sebatas pengetahuan saya tidak cukup. Karena terlalu banyak contoh. Ahli Taurat dan orang muda yang kaya ini. Punya pengetahuan saja tidak cukup. Tapi kalau kita punya karakter, ada perubahan hidup, ada mental pejuang, ada kerendahan hati, bahkan semua perintah Tuhan kita lakukan dengan setia, meskipun kadang-kala harus bayar harga. Saya percaya endingnya, sebagaimana Yesus katakan hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, kalimat yang sama itu jadi bagian saya dan saudara. Amin. Keselamatan yang sudah kita berikan, ini akan terus berjalan, ini akan terus jadi bagian kita, dan kita bukan orang-orang yang gagal, tapi sampai pada surga yang kekal itu betul-betul kita miliki. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu. Hari ini Tuhan Engkau bawa kami belajar dari 2 pribadi yang berbeda, orang muda yang kaya dan Sakeus. Bapak, biarlah pelajaran pada hari ini jadi hal yang berharga, sehingga Tuhan dalam memperjuangkan keselamatan kami, Tuhan, kami tetap rendah hati, kami tetap punya mental pejuang, kami tetap punya karakter hidup yang sesuai kebenaran. Kami bukan banyak tahu firman saja, kami bukan cuma sekedar rajin ibadah saja, tapi betul-betul kami punya karakter, kami jadi berkat, kami jadi terang, kami jadi Tuhan, garam bagi banyak orang. Lewat kehidupan kami, kami jadi surat yang terbuka, sehingga banyak-banyak jiwa diselamatkan. Kami pun mengalami keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Berkati penyembahan kami dan Roh Kudus berdaulat dalam penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin.